Seng Manhao. Selamat pagi anak-anak semuanya. Good morning everybody. Salam sehat untuk kita semua. Ya, kembali lagi bersama dengan Lause di hari ini, Kamis 12 November 2020. Kita mulai lagi dalam pembelajaran PJOK. Yang dimana kita akan memahami di dalam sekolah kita, sekolah bahagia. Yang pertama, kita mempelajari PJOK yang diambil dari buku tematik yang kepanjangannya adalah Pendidikan Jasmani Olahraga Kebugaran PJOK. Pada tema 4 ini itu berjudul kewajiban dan hakku, yang dimana subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah, kewajiban dan hakku dalam bertetangga itu adalah subtema 3, dan subtema keempat kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Mari kita mulai pada subtema pertama. Berjudul apa tadi anak-anak? Ayo, apa tadi? Iya, judulnya adalah kewajiban dan hakku di rumah. Tentu kita akan membahas tentang PJOK dan tidak terlepas dari kewajiban dan hakku. Setelah kita ketahui, permainan di dalam kehidupan memiliki sangat banyak macamnya ya. Seperti permainan apa? Ya, seperti sepak bola, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Apalagi bola tangan, lalu permainan tembak laku, permainan ikuti saya, berlari, berjalan, merangkak, permainan kuda-kudaan, tarik tambang, permainan kijang dan busa, permainan sepeda, gerak kupu-kupu, permainan gerak bambu, dan permainan tapak gunung, dan mungkin masih banyak permainan yang lainnya ya. Di sini kita membahas permainan tersebut karena yang kemarin juga telah kita pelajari. Namun di sini kita akan mempelajari bagian dari permainan tersebut. Apa yang harus kita lakukan selain permainan itu? Dalam melaksanakan berbagai aktivitas ataupun permainan, maka kita pun harus tetap ingat untuk beristirahat. Itu adalah bagian dari permainan. Karena bila kita tidak beristirahat, maka energi yang kita miliki pun akan berkurang dan tidak akan bisa bertambah lagi, dikarenakan kita tidak beristirahat ya. Jadi istirahat itu sangat penting di dalam hidup. Apalagi kita yang suka dengan olahraga atau melakukan berbagai aktivitas maupun permainan. Istirahat siang kita akan bahas di sini terlebih dahulu. Karena istirahat siang jauh sekali banyak daripada kita sering melupakan untuk istirahat siang. Sesungguhnya istirahat siang itu sangat berarti bagi tubuh. Karena apa? Ya, karena istirahat siang itu juga dapat membuat tubuh kita yang lelah menjadi tenang, menjadi segar kembali dan lebih bersemangat ya. Jadi istirahat itu juga merupakan hak setiap orang. Jadi misalkan kita lelah, ingat kita harus istirahat. Kita butuh istirahat supaya kita pun tetap sehat dan bersemangat ya. Ya. Kemudian kita lihat pada lembaran berikutnya, yaitu membahas istirahat. Apakah itu istirahat? Di depan tadi kita sudah membahas istirahat siang itu sangat penting bagi manusia untuk memulihkan
kemampuan atau tenaganya yang telah tergunakan ya. Istirahat. Jadi cara yang tepat untuk melakukan istirahat itu adalah dengan cara tidur atau bersantai. Jadi semua anggota tubuh pun kita buat menjadi nyaman, santai dan rileks. Tidur siang itu juga memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk membuat tubuh menjadi tenang. Seperti yang di depan tadi ya. Lalu menghilangkan rasa lelah. Dia dapat membuat rasa lelah kita itu menjadi berkurang. Tubuh pun dapat dibuat menjadi sehat. Dan pikiran kita pun akan menjadi tenang serta menjadi segar di dalam tubuh kita dan kembali untuk bersemangat ya. Oleh karena itu, istirahat itu atau merilekskan tubuh itu sangat penting ya. Sangat penting karena tujuannya sangat banyak sekali ya. Kemudian kita lihat setelah istirahat, maka kita masuk pada subtema kedua, yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Contoh kegiatan yang membuat tubuh sehat. Apa saja? Ayo. Ya apa? Iya, benar. Contoh tubuh sehat adalah olahraga. Itu ya, olahraga itu adalah contoh kegiatan untuk membuat tubuh jadi sehat. Karena olahraga itu juga memiliki arti. Apakah artinya? Mari kita baca ya. Suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur, di mana melibatkan gerakan tubuh secara berulang-ulang demi mendapatkan hasil yang baik serta memiliki tujuan untuk melatih tubuh serta kesehatan jasmani maupun rohani. Jadi aktivitas fisik yang dilakukan secara berulang-ulang itu dinamakan dengan olahraga, dan hal itu pun dilakukan secara terstruktur atau terencana ya. Dan manfaatnya pun ada. Apakah manfaat dari olahraga? Ya, benar sekali. Bisa menjauhkan kita dari beragam penyakit. Daya pikir dan kinerja otak kita pun menjadi lebih semakin bertingkat, lebih semakin meningkat, lebih semakin enak dalam berpikir, dan daya tahan tubuh kita pun semakin meningkat, serta dapat memperlancar peredaran darah dan membantu mengurangi stres atau mengurangi lelahnya pikiran dan mampu mengurangi keletihan dalam berpikir. Itu manfaat dari apa, anak-anak? Iya, manfaat dari olahraga. Oke. Kemudian yang kedua, contoh dari kegiatan untuk membuat tubuh sehat adalah menanam tumbuhan. Itu juga bagian dari aktivitas atau kegiatan untuk membuat tubuh menjadi sehat. Kenapa demikian? Karena dengan kita menanam tumbuhan, maka kita pun akan menjaga lingkungan supaya menjadi asri, indah. Karena itu adalah kewajiban setiap orang di dunia ya. Jadi jangan pernah malu untuk menanam tumbuhan. Menanam tumbuhan sangat banyak manfaat. Lingkungan yang asri pun akan terjadi, dan kesejukan dalam udara pun akan kita rasakan. Dan itu harus dengan melakukan rajin menanam tumbuhan. Di samping itu, kita pun bisa mengetahui manfaat dari
menanam tumbuhan tersebut. Manfaatnya apa? Iya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu mengurangi rasa bosan, serta menjadi sarana latihan fisik dan menjaga kesehatan otak ataupun pikiran ya. Oke. Jadi menanam tumbuhan itu juga bagian dari aktivitas untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat. Karena kita pun melakukan pergerakan saat menanam tumbuhan. Dan yang ketiga, aktivitas dari untuk membuat tubuh yang sehat adalah menyiram tumbuhan. Karena apa? Karena menyiram tumbuhan juga itu menggerakkan anggota tubuh kita, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Dan di sini juga perlu kita ketahui bahwasanya waktu yang terbaik, waktu yang tepat untuk menyiram tanaman itu adalah pada apa? Iya, benar sekali, saat pada pagi hari. Nah, di pagi hari ya, dan di sore hari. Namun hal yang tepat itu adalah di pagi hari. Kemudian yang keempat adalah membersihkan ruangan. Itu juga bagian dari aktivitas untuk membuat tubuh menjadi sehat. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kita pun harus rajin bersih-bersih supaya menyehatkan tubuh, karena sebagian dari iman, serta menggerakkan segala anggota tubuh, tangan, kaki ya. Dan kita pun dapat berolahraga dengan nyaman. Selain itu, kebersihan juga adalah pangkal dari kesehatan tubuh. Betul ya. Pangkal dari kesehatan tubuh. Maka daripada itu, membersihkan rumah itu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan keluarga, serta menambah untuk kegiatan produktivitas kita dan mengurangi kebosanan atau kejenuhan ya, atau stres, karena tidak ada aktivitas yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita pun harus tetap melakukan segala aktivitas yang membuat tubuh menjadi sehat. Di sini juga akan dijelaskan makanan yang baik untuk kesehatan tubuh. Yang pertama adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, makanan yang mengandung protein. Kemudian yang ketiga, apakah ada? Betul sekali, vitamin. Itu sangat baik untuk kesehatan tubuh. Lalu kira-kira apa ya makanan yang mengandung karbohidrat ini? Adakah yang tahu contoh makanannya? Ya, makanan yang mengandung karbohidrat yaitu apa? Benar, nasi. Kemudian roti. Apalagi? Betul sekali, dan kentang ya. Lalu makanan yang mengandung protein itu apa saja ya, Nana? Adakah yang tahu? Iya, ikan. Ikan itu sangat banyak mengandung protein. Selain ikan apalagi? Ayo. Benar, daging. Lalu? Benar sekali, telur. Apakah masih ada? Apa? Iya, kacang-kacangan itu juga mengandung protein ya. Apakah ada yang lain? Iya, benar sekali, susu itu mengandung protein yang sangat penting dan baik untuk kesehatan tubuh. Dan vitamin itu banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi diharapkan kepada anak-anak pun
bila kalian ingin berolahraga yang lebih maksimal dan optimal, maka kalian pun harus tetap mengkonsumsi vitamin. Caranya bagaimana? Rajin makan buah-buahan, terkhususnya juga sayur-sayuran, karena itu membuat tubuh menjadi lebih bersemangat, ya. Dan pencernaan juga punya peranan penting untuk kesehatan, khususnya untuk melakukan olahraga. Oleh sebab itu, tugas utama organ pencernaan adalah menyerap nutrisi dan menghilangkan limbah dari tubuh. Hal ini penting bagi kita untuk mengetahui makanan yang baik dan sehat bagi tubuh. Jadi kita pun harus pandai dalam memilih makanan supaya tubuh kita tetap sehat dan dapat berolahraga sebagaimana yang kita hendaki, ya. Di sini juga terlihat bahwasanya ada buah-buah yang baik untuk pencernaan guna mencapai kesehatan tubuh, supaya kita pun dapat berolahraga dengan optimal dan nyaman. Apakah buah-buahan tersebut? Adakah yang tahu? Apa? Iya, apel. Yang kedua, betul, pepaya. Itu sangat baik untuk kesehatan tubuh, ya, karena dia berperan penting bagi pencernaan manusia. Yang ketiga, ya, terong. Kemudian alpukat. Yang kelima, ya, aprikot, ya. Yang ketujuh, yang keenam, ya, kiwi. Ayo, yang ketujuh apa? Pasti anak-anak masih tahu kan? Kan minggu yang lalu kita sudah belajar. Iya, pisang. Pisang ini sangat banyak sekali manfaatnya bagi tubuh kita. Setelah itu, buah-buahan juga sangat baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh dan menunjang aktivitas olahraga. Sayur-sayuran pun turut menjadi faktor penting dalam mengimbangi buah-buahan untuk mencapai kesehatan tubuh, supaya kesehatan tubuh kita tetap sehat dan baik serta optimal di dalam melakukan olahraga. Selain itu, kita pun harus tahu bagaimana mengkonsumsi sayur yang baik dan bagaimana cara memilih sayur yang baik untuk kita konsumsi sebagai penunjang dalam aktivitas olahraga yang akan kita lakukan. Lalu bagaimanakah caranya? Bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Ada yang tahu? Bagaimana? Belum ada yang bisa jawab? Ya, caranya adalah perhatikan warna sayurannya. Warna sayurnya harus kita perhatikan. Apakah warna sayurnya sudah pucat atau masih segar? Maka pilihlah yang segar. Yang kedua, ya, sayuran tidak berdaun layu. Maka sayurannya harus segar. Yang ketiga, betul, harus bebas dari pestisida. Dan yang keempat, benar, sayurnya harus yang bagus, harus yang kencang, tidak layu, tidak lembek dan berbau. Dan yang kelima, sebaiknya kita berbelanja itu di pagi hari, ya, dan pilihlah sayuran yang organik. Karena di saat pagi hari sayuran masih terlihat segar. Iya. Sekarang kita masuk pada subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Cara menjaga kesehatan tubuh adalah betul minum air putih hangat yang cukup dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dan tetap ingat juga harus menggunakan sabun, ya, dan membersihkan di sela-sela jari supaya kesehatan kita pun tetap terjaga dan kita pun tetap dapat melakukan olahraga dengan baik dan maksimal.
cara membuat makanan supaya tetap enak dan sehat. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, kita harus memilih bahan makanan yang segar, karena bahan pangan segar memiliki kualitas rasa dan nilai gizi yang lebih baik dibandingkan makanan yang beku atau kalengan. Jadi bila ada anak-anak yang masih suka makan makanan kaleng-kalengan yang sering diletakkan di dalam lemari es atau kulkas, dimohon untuk dikurangi ya. Karena makanan yang lebih baik itu adalah makanan yang segar tanpa harus dimasukkan ke dalam kulkas. Dan yang kedua adalah selalu membersihkan dan mencuci bahan pangan tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi kontaminasi atau untuk mengurangi adanya kotoran. Jadi kita pun dapat menghilangkan kotoran atau telur cacing yang menempel pada permukaan bahan pangan tersebut. Dan yang ketiga, tetap selalu ingat untuk konsumsi buah. Karena apa? Karena di dalam buah itu terdapat vitamin yang sangat bagus dan baik bagi tubuh manusia, khususnya untuk kesehatannya. Dan yang keempat adalah kita harus tetap selalu minum air putih yang cukup ataupun jus buah yang segar dan menyehatkan. Karena air putih dan jus buah itu mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat. Saat ini pembelajaran PJOK kita sudah kita selesaikan, yang dimana kita pada tema 4 ini adalah membahas atau untuk mengetahui apa saja cara membuat tubuh menjadi sehat. Karena bila tubuh kita tidak bisa sehat, maka olahraga pun tidak akan dapat kita lakukan ya. Setelah itu, dari materi hari ini pada tema 4 PJOK, maka Lause juga memberikan tugas praktek bagi anak-anak semuanya, yaitu K4 PJOK, yang dimana ini akan diambil nilai ya. Supaya anak mengerti tugas prakteknya, sebentar lagi Lause akan putar video pembelajarannya ya anak-anak ya, yang dimana anak-anak akan melakukan tugas praktek menanam tumbuhan. Dan videonya akan kita lihat nanti setelah gambar ini. Jadi tugas anak-anak masing-masing di rumah nanti adalah menanam tumbuhan ya. Tugas K4-nya menanam tumbuhan yang nanti anak-anak videokan dan kirim ke WhatsApp guru kelas masing-masing. Pengumpulan paling lambat pada 19 November 2020 ya. Ingat, divideokan di saat anak-anak menanam tumbuhan tersebut. Oke anak-anak ya. Akan kita lihat nanti videonya di dalam praktik PJOK ini. Oke. Untuk karena itu, setelah ini pembelajaran kita telah selesai, dan setelah pembelajaran kita telah selesai, kita akan melihat videonya. Selamat menyaksikan videonya anak-anak. Sisi Tacia, Cece. Selamat pagi anak-anak, Tachahau. Good morning everybody. Di sini kembali lagi bersama dengan Lause pada muatan PJOK, yang dimana kita telah mempelajari pada tema 4, subtema 1 sampai 4. Ya, di sini Lause ingin menjelaskan untuk anak-anak melakukan praktek
yang dimana telah kita ketahui pada pembahasan di depan ada 4 contoh kegiatan untuk menyehatkan tubuh menjadi lebih sehat. Yang pertama adalah olahraga, yang kedua menanam tumbuhan, yang ketiga menyiram tanaman, dan yang keempat ya membersihkan ruangan. Namun di sini yang saya harapkan kalian melakukan praktek untuk melakukan aktivitas yang kedua, yaitu menanam tumbuhan, supaya kita pun menjadi lebih sehat karena menerima oksigen dari tumbuhan yang kita tanam. Ya anak-anak, Lause sudah ada di tempat untuk menanam tumbuhan atau tanaman, dan di sini telah Lause siapkan salah satu bibit tanamannya serta perlengkapan-perlengkapan yang akan Lause gunakan untuk menggali dalam penanaman tumbuhan ini. Yang pertama, Lause setelah menyiapkan bibitnya, dan yang kedua, air itu sangat penting karena setelah kita menanam tumbuhan kita harus menyiramnya supaya dia tidak menjadi gampang layu dan cepat mati. Dan yang selanjutnya, Lause di sini menyiapkan ranting kayu. Ini Lause gunakan untuk menggali tanah sebagai tempat penanaman tumbuhan tersebut. Anak-anak pun boleh menggunakan sendok semen atau cangkul, pacul, ataupun sendok ataupun mungkin skop ya, tergantung dari akan apa yang akan anak-anak tanam. Dan tidak lupa juga di sini ada wadah kosong. Ini seperti halnya cangkir atau centong untuk memberikan air kepada tanaman supaya dia tidak mendapatkan air secara berlebihan ataupun sedikit. Mari Lause tunjukkan ya cara menanam. Pertama, Lause menggali terlebih dahulu tanah yang akan Lause tempatkan bibitnya. Kemudian Lause angkat secara perlahan bibitnya yang masih dengan akar. Lause masukkan, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal. Kemudian kita tutup lagi menggunakan tanah yang telah kita gali tadi. Ya, kita tekan supaya lebih padat, tapi tekannya pelan-pelan saja supaya tanaman yang kita tanam itu tidak mudah untuk goyang ya. Setelah itu kita ambil airnya dan kita tuangkan terlebih dahulu ke wadah yang telah kita siapkan. Maaf ya. Kemudian kita siram dia secara perlahan, secara sedikit-sedikit di kelilingnya dan boleh di daun ya. Kita rasa sudah cukup, berarti sudah selesai kita menanam tanaman tersebut. Dan Lause harap kalian melakukan hal yang sama seperti yang telah Lause praktekkan atau contohkan pada saat ini, karena itu akan Lause ambil nilai untuk praktek kalian ya anak-anak ya. Lause harap dan Lause ucapkan terima kasih, dan Lause pun berharap kalian tetap semangat dan salam sehat selalu. Cece Tacia, Cecen.